Tempat ini masih beberapa meter jauhnya, dan pegunungan di sini sudah berwarna hitam dan ungu, dan tanaman yang tumbuh di dalamnya aneh dan tajam, dengan gigi tajam seperti binatang buas yang tumbuh di atasnya. Ada batasan pada Xiaoyan di sini, dan dia tidak dapat lagi dengan mudah menggunakan kekuatan klon dewa asli. Untungnya, kekuatan master asli juga telah mencapai langkah ke-7. Namun, jika Anda menghadapi tantangan pada langkah ke-9, langkah ke-7 masih jauh dari cukup. Gas beracun di sini kuat, tetapi juga mengandung obat, bahan obat kayu yang kuat. Anda dapat mengumpulkannya terlebih dahulu. Xiaoyan perlahan menutup matanya dan menekan telapak tangannya ke tanah. Atribut kayu tak terlihat berkumpul ke arah Xiaoyan dari segala arah. Setelah beberapa saat, sebuah bola bercahaya hijau terbentuk di tangan Xiaoyan. Gunakan dirinya untuk mengumpulkan kekuatan 5 elemen, lalu mengirimkannya ke Taman Lingpu di Pagoda Zichen Suling. Selama menara roh Void Zichen tidak terungkap, atau dia menggunakan menara ini untuk bertarung, seolah-olah dia tersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan, semuanya akan sempurna. Hanya saja atribut kayu yang terdapat di tempat ini tidak cukup untuk Taman Lingpu, namun lebih baik daripada tidak sama sekali. Orang-orang di dunia kekacauan, baik Li, Xi maupun Liu ditugaskan dan berkolaborasi dengan Qi. Dibandingkan dengan dua yang pertama, Xiaoyan sebenarnya lebih tertarik dengan bekerja sama Qi, lagi pula, dibandingkan dengan bantuan ilusi, bisa mendapatkan imbalan yang lebih besar dari Qi, adalah hal yang paling dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan melihat keempat resep pil tersebut. Resep yang diberikan kepada Xiaoyan kali ini bukan lagi pil penawar racun. Saat melihat bahan obatnya, Xiaoyan merasa ada yang tidak beres. Saat slip giok dibuka, Xiaoyan tertegun. Hanya pil naga sejati Jiuyang. Obat mujarab ini sudah tidak asing lagi bagi Xiaoyan, karena Yuyan menyebutkannya saat bercanda dengannya. Yang tidak disangka Xiaoyan adalah ini adalah perintah yang dipercayakan si. Xiaoyan tersenyum pahit dan ragu-ragu saat melihat pil ini. Kemudian Xiaoyan membuka gulungan lain yang dipercayakan oleh 6. Sebelum membukanya, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindainya beberapa kali, dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada tanda pada Qi, jiwanya menembusnya. Pil jiwa batu Qixi, pil ini tidak dimaksudkan untuk diminum sendiri, melainkan sendirian. Mungkinkah ramuan beracun itu memperingatkanku lagi? Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan matanya suram. Dia belum berencana membuat ramuan untuk Liu Lian, setidaknya belum. Su Qiantai merupakan monster tua yang bertahan selamanya, jadi menggunakan pil racun ini sebagai peringatan, memang sejalan dengan perilaku kelompok Taiksu ini. Tapi Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan, dia hanya mencibir dan mengembalikannya ke sisterna. Ketika bahan obat ini dikeluarkan, Xiaoyan memilih melalui penyaringan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah sebelum mengeluarkannya. Meski begitu, Xiaoyan masih sangat berhati-hati, dan saat memeriksa pemeriksaan awal ini, dia menggunakan jiwanya untuk memblokir lingkungan sekitar. Jika ada situasi apapun, masih ada peluang untuk berhenti dan menyelesaikannya. Sisa dari domain Dewa Kekacauan saat ini tidak diketahui, tetapi lokasinya tidak boleh diungkapkan kepada Liu. Jika Liu mengetahuinya, lokasinya pasti akan menarik orang-orang kuat dari Taiksu. Namun, Xiaoyan tidak tahu bahwa meskipun sangat berhati-hati, bangunan di dunia Taiksu yang jauh sangat aneh, sebagian besar berbentuk persegi, seperti jumlah Taiksu yang tak terhitung jumlahnya. Persegi panjang, persegi, terlihat sangat teratur. Dan di antara kotak-kotak yang tak terhitung jumlahnya ini, dalam kristal transparan, tampaknya ada sosok berisi cairan, telanjang dan tergantung di dalamnya, tampak seperti pria parubaya. Dengan mata terpejam, dia bahkan tidak bisa menghirup cairan itu. Ia meringkuk dan lengannya melingkari pahanya,
menunjukkan bahwa ia memiliki sosok yang proporsional. Saat ini, ada tanda biru di antara alisnya, berkedip perlahan. Cairan dalam toples kristal dengan cepat terkuras, dan kemudian kristal itu perlahan mendarat, dan sesosok tubuh berdiri di dalamnya, telanjang. Sosok yang proporsional terlihat sangat sempurna, dan yang terakhir memiliki alis yang tajam dan mata berbintang, dan rambutnya diikat ke tubuhnya. Pada saat yang sama, dua wanita maju untuk mendandaninya. Saat para wanita itu sedang jongkok, dia memegang salah satu kepala wanita tersebut, lalu menjatuhkannya dan menjatuhkannya. Yang terakhir menutup matanya dan terlihat sangat menikmatinya. Setelah beberapa saat, dia mendorong wanita itu menjauh, dengan hati-hati mengambil jubahnya dan berjalan ke depan. Di depannya ada sebuah platform. Pria itu melambaikan tangannya dan tirai tipis itu meraung, lalu membentuk 9 berkas cahaya. Dia sebenarnya berani menyelidiki dan akan dihancurkan saat bertemu, tapi dia tetap setuju. Slip giok taiksu bukanlah slip giok biasa yang dapat dikunci, dan tidak memerlukan tanda jiwa. Laki-laki itu tidak marah melainkan memakai jepit rambut emas dan hanya mengikat rambutnya. Meski jubahnya berserakan, Anda masih bisa merasakan kekuatan mendominasi yang terpancar dari dirinya. Segera salah satu balok di peron menyala, dan pria itu mendongak. Pertama-tama, cincin tulang tertentu, ini pasti sangat disayangkan orang, mengapa ada cincin tanpa tulang saat ini? Menariknya, orang ini berani berpura-pura berasal dari Taiksu dan mengirimkan beberapa orang untuk menyelidikinya. Pria itu mengangkat tangannya sedikit, dan berkas cahaya menyebar, ada aliran cahaya biru di dalamnya, terus bergerak maju mundur, seolah mencari sesuatu. Namun, pada saat ini, aliran cahaya biru tiba-tiba bergetar, dan meledak dengan keras. Pria itu tiba-tiba mengerutkan kening, dan ekspresinya berubah suram ketika dia melihat pita biru menghilang dari peron. Siapa yang berani menghentikan saya? Mungkin tidak ada orang lain selain wanita gila itu. Mata pria itu langsung menunjukkan ekspresi berpikir, seolah dia teringat sesuatu dan berkata dengan marah. Pada saat ini, langkah kaki terdengar di ruang datar, dan dua sosok yang mengenakan baju besi Dewa Kekosongan berjalan masuk perlahan. Apa yang Raja Tai Xian katakan? Anda memimpin tim elit yang terdiri dari 20 orang dan segera pergi untuk menanyakan berita. Jika orang ini mendekati orang yang saya cari, dia akan bersinar terang dan segera melapor. Pria itu perlu menandatangani Tai, dia adalah dunia Taiksuya, mantan raja kini telah turun tahta, tetapi tampaknya dia berada di puncaknya. Kedua sosok yang mengenakan baju besi dewa virtual menangkupkan tangan mereka dan berkata, jika Xiao Yan bisa melihatnya, dia pasti dapat menemukan bahwa baju besi dewa virtual di tubuh mereka telah berubah dari apa yang dia lihat sebelumnya di dunia sejati Suanyin. Armornya bersinar dengan cahaya logam gelap, teksturnya menjadi lebih kuat, dan terasa lebih seperti senjata tajam ketika berdiri dekat dengan tempatnya. Kelompok orang ini mungkin tidak akan pernah kembali. Tapi selama Anda bisa mendapatkan informasi, itu sepadan. Melihat kedua orang itu pergi, Su Qiantai bergumam. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju kristal itu lagi. Kedua wanita yang baru saja melepas pakaiannya segera datang untuk membersihkan. Berdiri di dalamnya, kristal itu perlahan naik, menutupinya. Kemudian cairan transparan kental keluar dan sekali lagi menyelimuti Nit Sain Tai ke dalam kristal transparan.